Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu section, column, dan elements ya. Jadi di tiga bagian itu yang biasanya nanti akan sering kita modifikasi ataupun kita gunakan. Jadi di sini sudah teman-teman lihat ya, lanjutan dari yang sebelumnya masih ada sisa bekasnya. Jadi masih ada gambar, section, dan seterusnya. Nah, di setiap istilahnya sections ataupun kolom dan elemen, dia mempunyai settingan tambahan. Jadi misalnya saya klik di bagian gambar ya, klik gambar, klik kiri ya, klik kiri, dia akan tampil sebuah 3 tab pilihan di atas sebelah kiri ini. Kalau mungkin saya perbesar sedikit seperti ini, ada konten, style, dan advance. Nah, jadi di konten ini istilahnya sebuah tab ataupun pilihan yang akan mencerminkan di setiap elements. Nah, setiap elements itu biasanya akan beda-beda ya, tergantung dari elements yang dipakai. Contoh misalkan saya edit gambar ataupun image di sini. Dia yang tampil cuma keterangan image, choose image, image size seterusnya, dan istilahnya yang mengenai tentang gambar. Tapi kalau misalnya saya klik di bagian heading, maka dia beda lagi. Oke. Nah, untuk di styling dia juga nanti akan beda tergantung dari elements yang kita atur nantinya. Kalau advance ini biasanya akan sama. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada advance, motion effects, background border, mask, positioning, responsive attributes, dan custom CSS. Ketika saya klik di bagian heading, nah dia akan sama saja kan. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi sama saja isinya. Nah, di sini ada lagi yang namanya, tadi saya ulangi dari awal, bagian konten. Misalnya di gambar, kita bisa memasukkan gambarnya ya. Tinggal klik saja choose image, nanti tinggal pilih gambar, atur gambarnya bagaimana. Ini tinggal disesuaikan saja. Alignment ini istilahnya perataannya, mau rata kiri, tengah, ataupun kanan. Ada captionnya, tinggal kita pilih, baik itu attachment caption ataupun di custom caption. Kemudian link, kita bisa memasukkan pilihan apakah ketika gambar itu diklik akan tidak menghasilkan aksi apapun, jadi pilihannya none seperti ini ataupun none, tidak ada pilihan apapun ataupun aksi apapun. Kemudian ada media file, dia akan masuk ke gambarnya yang asli. Kemudian kalau custom URL ini bisa kita pilih URL-nya bagaimana, apakah mau masuk ke Facebook ataupun ke bagian section yang lain ataupun masuk ke bagian halaman yang lain, itu bisa kita atur di sini. Kalau di bagian style untuk yang gambar ya seperti ini ya. Dia cuma ada image, atur gambar width, max width total, maksimal lebar, height-nya bagaimana, tingginya. Kemudian ketika tampilan normal bagaimana, opacity-nya seperti apa, tingkat kecerahan gambarnya. Kemudian hover-nya ya. Hover ketika gambar ini digerakkan. Jadi ketika saya ubah misalkan ini menjadi seperti ini, nah dia akan berubah ya. Tapi kalau misalnya saya hapus ini, maka dia akan normal lagi seperti biasa. Jadi hover itu ketika gambar dia klik atau diarahkan oleh mouse. Jadi ketika mouse masuk ke bagian gambarnya ataupun hover, dia akan berubah statusnya. Tapi kalau nggak kita atur ya dia nggak ada perubahan apapun. Kemudian lagi namanya transition duration. Jadi durasi dari perubahannya bagaimana. Nah, kalau teman-teman lihat kan dia lebih halus perubahannya. Tapi kalau misalkan saya ubah misalkan paling kiri, dia akan langsung. Oke, kemudian lagi no hover animation, ada pulse seperti ini dan seterusnya. Ini mungkin akan saya buatkan video khususnya sendiri supaya lebih enak. Kemudian advance, di advance ini karena dia akan sama saja ya untuk di bagian lain, jadi saya akan jelaskan di bagian advance-nya. Ada yang namanya margin dan padding. Kemudian lagi Z index, CSS ID, dan CSS classes. Margin kalau misalnya saya langsung demokan ya, misalnya saya kasih nilai 25. Kemudian di sini sudah teman-teman lihat kan, sebentar saya matiin dulu di bagian hovernya. Ini nggak usah pakai ini. Oke. Oh sorry, masih ada animasinya. Animasinya kita buang juga. Sorry, disilangkan saja. Oke, udah normal. Balik lagi ke sini. Kemudian untuk padding mungkin bisa saya kasih menjadi 10 ya.
Nah, supaya agak lebih jelas, di sini saya coba kasih border, kasih solid, kemudian untuk pewarna kita kasih orange, kemudian tebalnya 5, kemudian di style tadi untuk di border kita solid lagi, tebalnya 15. Nah, jadi udah cukup kelihatan kan beda antara margin sama padding. Pada dasarnya margin itu batas luar, sedangkan padding itu antara konten di dalamnya dengan langsung ke bordernya. Kalau misalnya kita lihat contoh dari Google ya, margin padding, kemudian selanjutnya kita buka di gambar, di sini ada contoh yang ini saja. Nah, di sini sorry, kita open image in tab. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, contoh yang saya berikan sebelumnya itu udah agak lumayan jelas sebenarnya, cuman lebih enaknya karena ada pilihan seperti ini, kita langsung lihat saja. Jadi di bagian margin itu merupakan bagian terluar, di dalamnya ada border, di dalamnya lagi ada padding, dan di dalamnya lagi ada konten. Nah, di sini sudah saya contohin ya, konten itu berupa gambar, bordernya, marginnya itu adalah si hitamnya ini, kemudian bordernya ya sudah kita atur menjadi warna orange ini ya, jadi marginnya di luar di sini. Oke, nah cuman di sini sih kalau saya pribadi untuk di penggunaan margin dan padding itu biasanya untuk sisi antara setiap section. Jadi misalnya di sebuah section itu saya mau kasih margin berapa antara sectionnya, begitu juga dengan untuk yang namanya si padding tadi. Kemudian selanjutnya ada namanya Z index ya. Z index ini sebenarnya sebuah sebutan di mana kita bisa menumpuk bagian ataupun section ataupun elements, sehingga di tumpukan itu ada level-levelnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misalkan untuk contoh sih mungkin bisa saya buat sebuah ini dulu ya, ini saya kasih warna misalkan di sectionnya section style normal, saya ganti warna misalkan merah. Jangan merah terlalu terang, agak digelapkan dikit warna hijau misalkan. Oke, kemudian di bawahnya di sini kita kasih sebuah advance, marginnya itu misalkan minus 25 kan. Oke, minus 25. Kemudian untuk style kita kasih backgroundnya warna putih misalnya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat si section bagian heading dia berada di atas dari section yang ada di gambar di sini. Jadi dia nimpa. Tapi kalau misalnya saya atur ya, misalkan di section bagian gambar, saya kasih advance, Z index, misalkan saya kasih 1 ya, dia langsung nimpa. Jadi saya nih yang paling atas, kamu kok di bagian atas saya. Nah, dengan ada penggunaan Z index kita bisa ngatur. Kalau misalnya kita atur menjadi 0, oke, maka dia nanti tetap. Tapi kalau misalnya kita atur menjadi 1, dia di atas dari si section di bawahnya. Nah, karena kan si section bawah ini, kalau kita lihat di sini tadi, sorry, klik dulu navigator, kolom advance, kolom heading, ini headingnya, ini kolom, ini section, advance. Nah, ini kan minus 25 nih. Jadi dengan posisi kita saya mau menaikkan si sectionnya tadi, kita harus saya kasih contoh seperti ini paling gampangnya. Tapi kalau misalnya saya atur lagi misalnya 15, maka dia tetap di bawah. Tapi kalau misalkan sudah kebalik lagi ke 0, ya dia berada di tempat di mana si heading ini ataupun si sectionnya berada. Tapi kalau misalnya saya isikan lagi 25, misalkan minus 25, putihnya itu dia nggak akan berada di atas warna hijau ataupun section di atasnya. Tapi kalau misalnya saya atur Z index-nya di 2, maka dia akan berada di atasnya lagi. Jadi semakin tinggi angka Z index-nya, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dia akan berada paling atas. Sedangkan tadi kan si section yang ini posisinya itu adalah Z index-nya 1. Tapi kalau saya buat menjadi 2, dia nggak berubah. 3, dia baru berubah. Oke, jadi dia nimpa. Siapa Z index yang paling tinggi, maka dialah yang paling berada di bagian atas. Oke, untuk Z index. Kemudian
Selanjutnya itu adalah bagian yang namanya CSS ID. Nah, CSS ID ini sebagai penanda bahwa sebuah section ataupun elements itu memiliki ID yang unik. Jadi kalau misalkan paling enaknya CSS ID ini ketika kita membuat sebuah button, kemudian button itu diklik, maka dia akan langsung diarahkan ke bagian di mana section ataupun elements itu berada. Nah, mungkin itu akan saya jelaskan untuk khusus di bagian buttons ya, supaya lebih enak. Cuman di sini CSS ID kita bisa atur, misalkan di sini sebuah section minus utama. Kalau saya sih biasanya membuat kodenya seperti ini. Jadi di sini sudah ada keterangan ya, add your custom ID without the pound key, example my main ID. Atau misalnya kita buat seperti ini ya, section utama. Ataupun misalkan kita buat seperti ini, itu juga nggak masalah. Oke, section utama. Jadi ketika misalnya tombol diklik, maka dia akan masuk ke bagian section tersebut. CSS classes ini untuk kelas dari CSS-nya. Saya jarang pakai si CSS classes ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya motion effects. Di motion effects ini ada yang namanya entrance animation. Jadi kalau misalnya saya klik di sini, ada banyak pilihan animasi yang bisa kita pakai. Misalnya saya pilih untuknya fade in down. Nah, dia udah ada gambar ya. Begitu ya untuk animasi duration, ini durasinya, animation delay-nya bagaimana, responsifnya bagaimana, apakah reverse column tablet untuk istilahnya dibalikan posisi kolomnya kalau di dalam tampilan tablet. Begitu juga untuk yang mobile. Kemudian visibility, apakah di dalam gambar ini, kalau misalkan saya pilih ya, saya klik gambar, kemudian advance, tadi di bagian responsif, saya ingin menghilangkan gambar ini kalau user mengaksesnya berada di mode handphone ataupun smartphone. Saya klik nih hide on mobile. Maka nanti ketika si user masuk ke dalam mode mobile, gambar ini tidak akan muncul. Contoh, ini kan masih dalam tampilan desktop ya. Saya klik responsive mode, kemudian saya pilih mobile, maka gambarnya akan hilang. Memang di sini akan sedikit kayak seperti ini ya, cuman dalam kenyataannya nggak nampil. Tapi kalau misalnya ini memang mau sebagai pembuktian, saya klik tombol preview changes. Oke, dia akan muncul ya. Tapi kalau saya inspect, saya ubah nih menjadi mobile. Mobile ya, ini kan tampilan mobile nih. Saya refresh lagi, gambarnya tidak akan muncul. Tapi begitu saya pindahkan ke smartphone, ke desktop lagi atau ke tablet, dia akan masih tampil. Oke, ketika di mobile dia hilang. Ini untuk istilahnya pembuktian nyatanya ya. Kalau misalnya teman-teman masih nggak percaya dengan mode yang ditampilkan oleh Elementor ini. Kemudian attributes, sorry ini sedikit ngelompat ya. Jadi tadi ketika saya klik bagian section, yang tampil cuma ada advanced, motion effects, responsive, attributes, dan custom CSS. Saya akan balik lagi ke khusus bagian elementsnya saja. Ada lagi yang namanya tadi sudah kita bahas motion effects untuk memberi animasi, background untuk pemberian background warnanya, baik itu ketika normal ataupun hover. Bordernya seperti yang sudah saya tunjukkan sekarang. Masking, ini istilahnya masking ini istilahnya mau kita manipulasi gambarnya. Ini kan kalau teman-teman lihat bentuknya petak ya, segi panjang. Kalau kita klik masknya, maka dia akan pilih mau tampilan seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita abaikan saja karena saya nggak mau pakai di sini. Kecuali kalau misalnya teman-teman ingin menggunakannya, tinggal di eksperimen saja. Shape ini merupakan bentuk, ada pilihannya. Size ini ukurannya bagaimana, kemudian positioningnya bagaimana. Oke, kemudian saya balikan lagi. Positioning di sini kita lihat ya, ada width dan position. Width ini untuk lebar, secara default ya isinya default. Tapi kalau full width maka dia akan otomatis responsif 100%. Ada pilihan lagi vertical align, mau perataan secara horizontal itu di atas, tengah ataupun bawah. Kemudian adalah inline, auto, jadi itu otomatis untuk istilahnya sejajar ya antara widget dengan yang widget yang lain. Kemudian ini misalnya saya contohin kayak gini ya, untuk yang inline saya masukin heading di sini. Sorry nggak masuk nih heading. Sorry bukan heading tapi gambar saja kita samain. Oke, tapi ini saya buang dulu untuk yang gambar, saya buat dulu masuk sekalian yang ini. Kemudian untuk border saya hilangkan, saya nggak mau pakai.
styling di sini saya buang juga. Oke, selanjutnya ini buang, ini buang. Oke, tadi kita mau atur untuk di positioning inline ya. Kemudian di sini ada absolute sama fix. Nah, kita bisa atur nih mau berada di bagian mana. Offset ini untuk yang horizontalnya ya, kiri kanan. Kalau misalkan di bagian vertical orientation kita bisa pilih nih seperti apa. Oke, dia akan mengikuti layar ya. Nah, untuk pemberian posisi juga bisa kita atur seperti ini. Oke, kemudian kalau custom kita bisa atur juga seperti ini, mau bagaimana. Kemudian yang di sini bisa kita atur juga untuk sama di bagian positioning, kita pilih inline. Kemudian di sini tadi kita coba balikan lagi ke inline juga ya, si gambarnya ini. Positioning inline. Nah, oke, ini udah kita atur ya. Kemudian saya nggak mau, jadi saya akan balikan lagi secara normal lagi. Delete saja, ini juga delete. Oke, ini jadi kehapus semua kolomnya. Oke, nggak masalah sih. Kita masukin lagi gambar saja di sini. Advance, kemudian kita lihat di sini ada namanya responsive. Oke, ini udah tadi ya, responsive udah kita jelasin. Attributes ini nggak bisa, untuk khusus di bagian Elementor Pro nya saja. Di sini untuk menambahkan custom HTML ya di dalam si elementsnya ini. Custom CSS juga begitu, jadi nggak ada lagi pilihannya. Saya rasa ini saja ya untuk istilahnya penjelasan mengenai apa saja yang ada di dalam sebuah elements. Jadi ketika kita klik maka dia akan tampil pilihan baru ya, baik itu dari layout, style, advance. Cuman ini akan mengikuti ya, mengikuti apa saja yang ada di masing-masing elements. Kadang dia jadi content, ada style, advance, tapi biasanya style dan advance ini akan selalu sama namanya. Yang beda biasanya di sini content, atau misalkan di sini tadi untuk di section itu menjadi layout. Bedanya seperti itu. Untuk di advance nya juga, kalau di section dia cuma pilihannya seperti ini, tapi kalau misalkan kita lihat di bagian elements dia akan muncul lebih banyak untuk pilihan manipulasi dari si elements itu sendiri. Kalaupun nanti misalkan teman-teman ingin menambahkan sebuah widget ataupun elements baru, nggak mesti harus diklik dari sini ya. Kita bisa juga misalkan saya mau naruh elements baru di atas gambar. Klik saja pada bagian atas di sini, icon plus, diklik, kemudian dia akan masuk membuat yang baru. Klik di sini, tinggal pilih nih, mau yang bagaimana jumlah kolomnya. Kalaupun nanti ingin membuat ataupun memanggil dari template ya, kita tinggal klik saja di bagian icon folder ini, maka dia akan muncul semua. Cuman kalau misalnya kita pilih import ataupun insert ya, di bagian sini, bagian templates yang sudah disediakan, dia akan menimpa bagian yang sudah ada di sini, tapi bagian bawahnya tetap ada. Itulah lebih bagusnya kalau misalnya kita ingin memang dari awal menggunakan pages ya, dari awal kita udah tentukan seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin lebih gampang, bisa gunakan yang namanya blocks. Nah, cuman di blocks ini enggak semuanya ya gratis ya, karena kita perlu yang pro-nya. Begitu juga untuk yang pages, dia banyak pilihan, cuman kebanyakan sih versi pro. Cuman itu saja sih. Tapi kalau kita ingin sih istilahnya mengakali dalam tanda kutip tanpa menggunakan pro ya bisa saja sih. Kita tinggal lihat preview, kita lihat nih stylingnya bagaimana, kemudian kita copy istilahnya stylingnya buat secara manual. Itu saja sih. Jadi tidak serta-merta dengan penggunaan pro itu kita menjadi istilahnya lebih baik ya. Dengan yang si gratisan memang butuh effort ataupun usaha yang lebih baik. Kelebihannya ya dengan yang sudah ada pro, tinggal diimport saja ataupun tinggal dimasukkan. Istilahnya kalau dalam bahasa komputer tuh plug and play, jadi nggak perlu repot lagi. Begitu juga untuk yang my templates, ini untuk menyimpan templates yang sudah pernah kita buat, baik itu istilahnya section ataupun templates halaman secara penuh. Oke, mungkin ini saja ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.